Oke ya, jadi seperti judul yang sudah dikasih tahu oleh Saudara Derma tadi, judulnya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Nah, sekarang kita mau melihat ya. Saya berusaha. Nah, kita lihat dari ayat pertama ya. Nah, jadi dikatakan sesudah itu maksudnya adalah bahwa kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus melakukan mujizat yang lain ya. Tuhan Yesus melakukan mujizat yang lain. Jadi sesudah Tuhan Yesus melakukan itu, nah ada hari raya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi, hari raya yang dimaksud di situ adalah karena ada beberapa macam ya hari raya orang Yahudi, dan ada yang memberikan penjelasan bahwa hari raya orang Yahudi yang dimaksud adalah Paskah ya. Nah, Paskah orang Yahudi saat itu beda dengan Paskah kita ya. Jadi kalau Paskah kita saat ini adalah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, sementara Paskah yang dirayakan orang Yahudi saat itu adalah Paskah mereka merayakan pembebasan mereka ya, mereka keluar dari tanah Mesir ya. Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan itu menuju tanah Kanaan. Nah, jadi pada hari raya itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, dikatakan bahwa Tuhan Yesus dari Galilea. Nah, karena Tuhan Yesus melakukan satu mujizat di sana ya. Kemudian ya dari Galilea Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem ini dikatakan bahwa di dekat pintu gerbang domba. Nah, kalau saya cari tahu ya apa itu ya, kenapa disebut itu, karena katanya itu pintu gerbang domba atau juga kandang domba ya, atau gerbang domba. Nah, kenapa? Karena melalui gerbang ini atau kandang ini ya, orang-orang membawa domba untuk pergi jual di pasar. Nah, kayak gitu ya. Jadi di situ ada sebuah kolam ya, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Nah, apa itu Bethesda? Nah, Bethesda itu artinya rumah belas kasihan. Kenapa disebut rumah belas kasihan? Karena di situ ada berbagai macam orang yang sakit datang ke situ. Nah, Alkitab kasih tahu ya, tadi sudah dibacakan, ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh ya, yang disebutkan di situ. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa segala jenis penyakit ya. Nah, jadi orang-orang yang sakit tadi, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, itu mereka datang ke sini untuk apa? Mereka menantikan goncangan air kolam itu. Ya. Nah, jadi mereka datang untuk menantikan goncangan air kolam itu. Kenapa mereka harus menantikannya? Nah, karena dikatakan bahwa sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Ya. Nah, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi pada zaman itu hal-hal ini masih bisa terjadi ya. Tuhan memakai alam ya, alam sebagai alatnya untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, kita masih ingat bahwa di Perjanjian Lama ada Naaman ya, Naaman yang sakit kusta, lalu dia disuruh untuk mencelupkan dirinya 7 kali di Sungai Yordan, dan setelah itu dia sembuh. Nah, jadi bukan berarti kolam itu punya unsur magic gitu ya, bukan ya, tetapi karena Tuhan ya, Tuhan yang memakainya ya, Tuhan yang memakainya sebagai alat. Jadi tetap kesembuhan itu datang atau berasal dari Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini dikatakan bahwa jadi dikata sewaktu-waktu, artinya sewaktu-waktu artinya kadang-kadang ya, jadi tak setiap hari bisa terjadi ya, tak setiap minggu, tapi sewaktu-waktu. Nah, jadi orang tak tahu kapan ya, jadi makanya mereka harus standby, mereka harus tetap menanti di situ. Nah, jadi mereka tunggu di situ, jadi kalau ada malaikat Tuhan, ya dikatakan malaikat Tuhan akan datang dan menggoncangkan air itu. Nah, ketika menggoncangkan air itu dan siapa terlebih dahulu masuk ke dalam air itu, dia menjadi sembuh. Apapun penyakitnya. Nah, ini dikatakan demikian. Lalu, nah ini. Jadi kalau orang ini contoh ya, orang ini adalah orang pertama yang masuk ke dalam, lalu dia sembuh. Nah, kayak gini ya. Ini contohnya. Ternyata di situ ada seorang yang sakit lumpuh. Nah, kita lihat coba berapa tahun.
dia dikatakan sakit lumpuh selama 38 tahun. Nah, kita tahu lah ya, lumpuh itu seperti apa ya kondisinya. Tak bisa urus diri sendiri karena tak bisa bergerak ya. Nah, jadi harus butuh orang lain untuk mengurus dan pasti tertekan ya. Nah, bayangkan dia sakit selama 30 tahun. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di sini? Kita semua pasti pernah mengalami sakit ya. Ada yang mungkin sehari, ada yang seminggu, ada yang mungkin sebulan. Namun kalau sebulan itu jarang. Ada juga yang setahun ya. Ada juga yang mungkin bertahun ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita menghadapi sakit penyakit dan kita merasa bahwa aduh saya udah berobat ke sana kemari tapi tak sembuh. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana dengan orang lumpuh ini? Dia sudah sakit selama 38 tahun. Jadi kalau kita mengalami sakit penyakit, nah kita bisa ingat kisah ini ya. Nah, ini akan menguatkan kita. Nah, jadi kita lihat orang sakit yang lumpuh selama 38 tahun ini. Nah, dia ada di situ. Bayangkan dia lumpuh ya. Dan persyaratannya supaya bisa sembuh ketika air itu tergoncang, karena dilakukan oleh malaikat Tuhan. Waktu goncangan itu orang pertama yang masuk ke dalam yang akan sembuh. Bagaimana dengan orang lumpuh ini? Ya, dia lumpuh, tak bisa, dia harus berusaha dengan dirinya sendiri. Tak ada yang akan membantu dia ya untuk memasukkan dia ke dalam ya. Karena orang pertama syaratnya harus orang pertama. Dan dia selalu tak bisa. Saya yakin itu karena dia tak bisa mengusahakan dirinya sendiri untuk masuk ke dalam. Lalu kalau dibantu dengan orang pun mungkin terlambat karena orang lain sudah masuk duluan gitu ya. Nah, jadi dia sudah menderita selama 38 tahun dan saya yakin dia tertekan. Tapi dia mungkin masih menaruh harapan. Makanya dia berada di kolam ini ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Apakah dia mendapatkan kesembuhan lalu siapa ya. Nah, dikatakan bahwa ini Tuhan Yesus ya, dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, kita lihat sebelum saya lanjut ya, ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Maksudnya Tuhan Yesus tahu bahwa orang lumpuh itu sudah lama sakitnya dalam keadaan itu, maksudnya dalam keadaan sakit lumpuh dan sudah lama. Apakah Tuhan Yesus sebelumnya mengenal orang ini atau sebelumnya orang ini mengenal Tuhan Yesus? Tidak. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan ini adalah Allah. Ya, dia Maha Tahu. Siapa yang Maha Tahu? Siapa yang dapat gelar Maha Tahu? Siapa yang bisa menjadi orang yang Maha Tahu? Tahu segalanya? Hanya Tuhan. Nah, jadi di sini kita dikasih tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Nah, Tuhan Yesus ketika melihat umatnya ya, ketika melihat orang yang dalam kesusahan, bagaimana perasaan dia, ya. Nah, di sini kita lihat ya, Tuhan bilang apa? Maukah engkau sembuh? Ya, Tuhan begitu sangat baik ya, ketika dia melihat orang ini sulit untuk masuk ya ke dalam air itu karena dia orang lumpuh dan sepertinya tak mungkin dia adalah orang yang pertama akan masuk, tak ada yang menolong dia. Dia tahu kondisi orang ini sudah lama sakit dan dia berbelas kasihan ya. Dia sayang sama orang ini, dia mau membantu orang ini. Nah, Tuhan kita itu begitu peduli, begitu sayang ya. Dia peduli dengan orang yang sedang kesusahan. Jadi dia bilang, maukah engkau sembuh? Lalu mungkin orang ini berpikir bahwa mungkin Tuhan Yesus ini mau membantu dia untuk masukkan dia ke dalam air ya. Mungkin bisa juga dia berpikir gitu. Dia tak tahu bahwa Tuhan Yesus ini Tuhan ya. Oke, jadi dia bilang, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Nah, jadi dia bilang gitu ya. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Iya, karena dia lumpuh. Bagaimana dia mau bergerak cepat? Tak bisa.
Nah, jadi dia pikir ya mungkin dia pikir ya Tuhan Yesus akan menolong dia untuk memasukkan dia ke dalam lah begitu ya. Lalu Tuhan bilang sama dia, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada dia begitu, suruh dia ya, perintahkan kepada dia untuk bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, Alkitab mencatat bahwa dia tak bilang, Tuhan, saya kan lumpuh, mana bisa saya bisa bangun. Selama ini saya tak bisa bangun. Tapi dari sini kita melihat ternyata dia percaya kepada Tuhan. Ya, saya merasa bahwa kenapa dia percaya kepada Tuhan? Ya, kita tahu bahwa kita bisa percaya kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan iman itu kepada kita. Ya, mungkin Tuhan mengubah dia. Jadi tadinya dia pikir bahwa dia hanya sembuh melalui harus masuk ke dalam air itu. Namun ketika Tuhan suruh dia untuk bangun, dia lakukan saja. Karena dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi walaupun dia sadar ini bahwa mana bisa saya bangun, mana bisa, saya udah sakit selama 38 tahun, mana bisa saya bangun lalu apalagi mengangkat tilam saya. Selama ini saya tak bisa lakukan, orang yang harus membantu. Dan apalagi berjalan, tak bisa. Tapi karena dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia, maka dia lakukan hal itu. Dia taat ya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, walaupun mungkin ya dia berpikir apa mungkin. Ya, tapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia lakukan saja. Dan dikatakan dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Jadi satu hal yang kita pelajari di sini bahwa ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk lakukan apa saja, lalu kita merasa bahwa ini kayaknya tak mungkin, kita turuti saja. Karena kalau Tuhan yang menyuruh, yang dia katakan itu adalah benar adanya, dan kita harus taat kepada dia. Maka kita bisa mendapatkan apa yang kita mau kalau Tuhan menghendakinya, kalau Tuhan memerintahkan dan kita lakukan ya. Nah, lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Oke? Nah, jadi dia taat lalu dia bisa sembuh dari sakitnya. Nah, jadi kesembuhan yang terjadi ini kesembuhan yang benar ya, yang bukan setelah itu dia kembali lagi lumpuh. Ya, ini kesembuhan yang benar, mujizat, ini mujizat ya. Nah, mujizat itu artinya peristiwa yang terjadi, contohnya peristiwa kesembuhan ini, tapi ini bukan manusia yang melakukan. Manusia tak mampu untuk lakukan. Ini hal ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Karena coba Bapak Ama dan Akung sekalian bayangkan ya, tak ada orang yang sudah sakit lumpuh selama 38 tahun lalu tiba-tiba bisa langsung berjalan tanpa Tuhan melakukan apa-apa loh, tanpa panggil dokter atau tanpa apa-apa, karena memang Tuhanlah, dia adalah Allah. Jadi hanya suruh dia bangun, angkat tilamnya, yaudah dia bisa sembuh. Nah, ini kesembuhan secara total, permanen ya, tetap sembuh begini. Karena ada pengalaman di zaman sekarang ada orang yang bilang dia bisa melakukan mujizat ya. Orang yang sakit itu akan kembali lagi. Tadinya seolah bisa berdiri ya, setelah itu kembali lagi tak bisa berdiri ya. Nah, jadi itu orang-orang yang palsu. Nah, sementara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk orang yang 38 tahun sakit lumpuh ini adalah benar karena Tuhan Yesus adalah Allah, ya. Jadi tadi kita sudah lihat Tuhan Yesus adalah Allah, yaitu tadi dia Maha tahu ya, dia tahu orang ini sudah sakit ya selama 38 tahun. Tuhan Yesus tahu. Karena dia adalah Allah, dia Maha tahu. Lalu yang berikut ini Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang ini tanpa melalui media apapun, hanya suruh dia berjalan lalu dia bisa berjalan. Ya, walaupun tadi dia sudah sakit selama 38 tahun. Oke ya. Nah, jadi Ama dan Akong sekalian, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau selama ini Ama dan Akong merasa sakit, lalu mungkin sudah pergi berobat, mungkin di antara kita ya, puji Tuhan kalau di antara kita tak mengalami. Tapi misalnya saat kita tak mau ada hal yang buruk.
Namun kalau ada kenalan kita atau mungkin siapapun ya, termasuk kita sendiri, suatu saat kita mengalami sakit penyakit lalu kita sudah pergi ke sana kemari mencari kesembuhan ya, berobat ke sana kemari tapi tak sembuh. Ingatlah masih ada Tuhan. Ingatlah masih ada Tuhan yang maha kuasa yang mampu menyembuhkan kita. Ya, jadi walaupun sudah 38 tahun tetapi Tuhan sanggup untuk menyembuhkan orang yang lumpuh ini ya. Jadi kita apabila mengalami sakit penyakit, ingat sumber penyembuhan itu datang dari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, lalu pasti harus ada usaha ya. Nah, orang ini juga ada usaha. Dia tak tinggal di rumah, tapi dia datang untuk mencari kesembuhan. Jadi pasti kita juga berdoa, namun ada usaha kita. Nah, dengan usaha, dengan kerja keras, usaha untuk sembuh, ya Tuhan melihat itu, Tuhan berbelas kasihan kepada kita, lalu dia memakai usaha kita itu, yaitu dengan mencari dokter, meminum obat, dan sebagainya. Tuhan memberkati lalu kita bisa sembuh. Ya. Nah, sekarang saya mau kita melihat, tetapi hari itu hari Sabat. Karena nanti kita akan belajar dari kisah ini lagi ya. Jadi setelah kesembuhan itu ada lagi peristiwa ya. Nah, jadi Tuhan bilang, firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi hari itu adalah hari Sabat. Nah, orang Yahudi begitu sangat memelihara hari Sabat. Hari Sabat itu mereka tak boleh melakukan apapun ya, termasuk mengangkat tilam atau ini ya, tempat tidurnya orang ini ya. Tak boleh sama sekali. Sehingga ada orang yang melihat itu, dia bilang, "Hei, hari ini hari Sabat dan kamu tak boleh memikul tilammu." Dia bilang sama orang ini yang sudah sembuh ini ya. Jadi dia menjawab ya, orang yang telah menyembuhkan aku, ya maksudnya itu Tuhan Yesus, karena dia tak tahu. Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi dia kasih tahu bilang begitu ya. Dan orang itu tanya, siapa orang itu? Dia bilang dia tak tahu. Ya, ini jadi orang itu, siapa orang itu? Saya tak tahu dia. Pokoknya orang itulah yang dia suruh saya angkat tilam lalu berjalanlah. Ya saya hanya lakukan lalu saya menjadi sembuh gitu. Jadi saya hanya ikuti orang itu untuk mengangkat tilam. Nah, jadi mengangkat tilam ini mereka persoalkan. Lalu karena dia bilang sembuh itu, mereka persoalkan lagi. Siapa orang itu? Masa menyembuhkan orang di hari Sabat? Karena bagi orang ini, orang Yahudi, Sabat itu tak boleh, harus hanya berdiam diri, tak boleh melakukan apapun, termasuk mengangkat tilam contohnya, termasuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi apakah Tuhan melanggar hari Sabat? Tidak. Ya, berbuat kebaikan termasuk menyembuhkan orang sakit di hari Sabat atau di hari Tuhan itu tak salah. Oke ya. Nah, jadi kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi memang kita sekarang ini kalau Sabatnya kita itu hari Minggu ya. Jadi hari Minggu memang hari istirahat. Ya, istirahat adalah hal-hal yang rutin. Oke, seperti pergi bekerja, pergi buka toko, kantoran, nah kayak gitu. Itu jangan. Tapi ketika ada orang yang kesulitan, kita melihat orang itu kesulitan, apakah kita berdiam diri? Tidak, ya. Kita peduli. Seperti Tuhan Yesus, dia melihat orang ini kesulitan, dia melihat orang ini sedang sakit dan berusaha ya, bersusah payah untuk mau sembuh, ya dia peduli. Dia menaruh belas kasihan kepada dia lalu dia sembuhkan. Jadi Tuhan Yesus tak salah, Tuhan Yesus tak melanggar hari Sabat. Dan orang ini pun hanya menaati perintah Tuhannya, ya menaati perintah Tuhan. Ya, jadi dia tak bersalah. Tetapi orang-orang ini, orang-orang Yahudi itu ya, mereka mempersoalkannya. Oke. Nah, jadi setelah itu ternyata Tuhan Yesus bertemu lagi dengan orang yang sudah sembuh ini ya. Nah, jadi dari sini kita akan tahu kenapa dia bisa sakit selama 38 tahun. Oke ya. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu ya, kenapa sampai dia bisa mengalami sakit lumpuh selama 38 tahun. Ya, dikatakan bahwa dia berbuat dosa ya. Kita tak tahu dosa apa, tapi yang pasti dia sakit karena dia berbuat dosa. Nah, jadi Tuhan bilang supaya jangan terjadi hal yang buruk lagi. Jadi jangan berdosa. Oke ya. Nah, jadi
Kadang-kadang kita sakit, ya kita juga lihat kembali kenapa kita bisa sakit. Apakah karena kita melakukan kesalahan? Ya mungkin contoh kita tak jaga pola makan kita, sehingga bisa membuat kita sakit, ya kita harus berubah ya. Jangan lagi makan dengan pola yang sama yang membuat kita sakit. Nah, itu contoh ya. Nah, jadi ini yang Tuhan Yesus katakan kepada orang ini ya. Nah, jadi dikatakan orang itu keluar, setelah Tuhan mengatakan begitu, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi yang tadi tanya kepada dia itu ya, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Nah, jadi ini hal yang baik ya, ketika kita mengalami kebaikan daripada Tuhan, kita bisa ceritakan kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan Yesus ini ya. Kita kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan kita ya, kita bisa memberikan kesaksian sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oke lah ya. Lalu dikatakan bahwa dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah, jadi tadi saya sudah bilang bahwa Tuhan Yesus tak salah ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu di hari Sabat, bahkan menyuruh orang itu mengangkat tilamnya, itu tak salah. Mana bisa Tuhan Yesus salah? Dia adalah Allah, ya. Jadi dia tak pernah salah. Nah, namun orang Yahudi ini kalau mau dibilang sok-sok suci, ya, mereka tak terima itu, lalu mereka berusaha menganiaya Tuhan Yesus. Oke ya. Nah, apakah Tuhan Yesus ketakutan? Lalu Tuhan Yesus merasa, aduh, saya tak mau lagi melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu lagi. Kita lihat ya, ini mereka lihat, ini ilustrasi gambarnya. Mereka marah kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Bapakku. Nah, Bapakku ini artinya Allah Bapa ya. Bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, jadi Tuhan Allah Bapa di sorga ya, yang ada di sorga, dia tetap bekerja ya. Maksudnya ya, dia sebagai Allah, dia menjaga, memelihara kita, memelihara dunia ini, dia memperhatikan kita. Nah, Tuhan Yesus juga lakukan hal yang sama. Tuhan Yesus juga bekerja, memperhatikan umatnya. Ya, umatnya kalau sakit dia sembuhkan, gitu. Jadi dia tak mau. Ngapain kalian ini membatasi dia? Nah, orang-orang Yahudi ini tak ada hak untuk membatasi dia. Dan dia tak salah untuk melakukan hal itu. Jadi dia bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi ada bahaya pun tak menghambat dia, menghambat Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan dia. Salah satu pekerjaan dia adalah peduli dengan orang yang susah, menyembuhkan orang yang sakit. Ya, nah jadi itu pekerjaan dia dan dia harus lakukan. Jadi tak ada orang lain yang bisa mengubah dia. Oke, karena dia tak salah. Nah, lalu orang itu marah ya, orang-orang itu marah, lalu dikatakan bahwa ini. Tapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Jadi dengan dia mengatakan bahwa Bapakku, ya artinya ya ini. Karena ia telah mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, jadi kalau ada orang di luar sana mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan Allah, Tuhan Yesus bukan Allah, dan Tuhan Yesus sendiri tak pernah mengatakan bahwa dia adalah Allah. Nah, ini salah satu contohnya, salah satu buktinya bahwa Tuhan Yesus mengatakan dia adalah Allah. Karena dia bilang Bapakku. Ya, ini orang-orang Yahudi itu waktu mendengar Tuhan Yesus mengatakan demikian, mereka tahu maksud dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapakku artinya dia ini adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah. Nah, ini salah satu bukti ya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dia sendiri yang mengatakannya dan orang-orang yang mendengar ucapannya juga membenarkan bahwa yang dia maksudkan itu adalah ya, Allah itu adalah Bapaknya, dengan kata lain dia itu adalah Allah. Nah, jadi dia menyamakan diri dengan Allah atau dia adalah Allah itu. Nah, jadi kalau ada manusia yang melakukan hal ini, ya, maka itu sama saja dengan penghujatan terhadap Tuhan. Nah, dan orang-orang ini karena mereka tak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, mereka merasa bahwa Tuhan Yesus ini menghujat Tuhan. Jadi mereka marah, lalu mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, membunuhnya ya, bukan saja ia meniadakan hari Sabat tetapi menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, jadi dengan
mereka melakukan hal ini, mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukannya, dan kita tahu bahwa pada akhirnya memang mereka sendiri yang membunuh Tuhan Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi itu karena seizin Tuhan untuk menggenapi apa yang dilakukan oleh apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita, ya. Jadi Tuhan izinkan hal itu terjadi, ya. Oke. Nah, jadi Ama dan Akung sekalian, kita sudah melihat kisah penyembuhan ini, ya. Nah, kita lihat bahwa sudah 38 tahun orang ini lumpuh karena dia berbuat dosa, ya. Nah, namun walaupun dia berbuat dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi dia, ya. Tuhan tetap mengasihi dia. Nah, dan Tuhan menyembuhkan dia. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita tarik dari cerita hari ini atau firman Tuhan hari ini. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala jenis penyakit karena Dia adalah Allah. Oke, tadi saya udah kasih tahu bahwa pertama dari cerita hari ini, ya, dari khusus cerita hari ini saja, bukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah adalah Dia Maha Tahu, lalu Dia bisa menyembuhkan penyakit yang selama ini tak bisa disembuhkan oleh siapapun, dan cara penyembuhan pun secara ajaib, mujizat, karena Dia adalah Allah. Lalu terakhir Dia mengatakannya sendiri bahwa Dia adalah Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala jenis penyakit apapun. Nah, oleh karena itu kita percaya, kita harus percaya kepada Dia. Jadi kalau kita sakit, ya, mau sakit seperti apapun, kita percaya kepada Dia. Kita memohon pertolongan kepada Dia untuk kita bisa sembuh. Lalu mungkin kita berpikir bahwa selama ini saya udah berdoa, berdoa tapi tak sembuh. Nah, kita tak tahu, ya, apa yang Tuhan maksudkan dengan sakit yang kita derita. Tapi yang pasti satu hal, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Ya, jadi kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menolong kita. Ya, kita bersandar sepenuhnya, yakin sepenuhnya kepada Dia. Dan kita bisa mengalami hal yang sama yang terjadi dengan orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun ini, bahwa kita bisa sembuh. Oke. Nah, lalu hal yang berikutnya, Tuhan Yesus mengasihi dan peduli dengan kita walaupun kita adalah orang berdosa. Ya, kita melihat orang yang tadi, ya, dikatakan bahwa kenapa dia sakit karena dia melakukan dosa. Kita tak tahu dosanya apa. Tapi apakah karena dia berdosa lalu Tuhan tak peduli? Enggak. Kita berdosa tapi Tuhan sayang dengan kita. Tuhan tak melihat dosa yang kita sudah lakukan itu. Dia tetap mengasihi kita, Dia peduli dengan kita. Bahkan Dia mau menyembuhkan kita, menyembuhkan orang yang sakit. Ya, dan bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu kita harus bertobat, ya. Di antara kita, kalau kita masih tak percaya kepada Tuhan, kita harus bertobat, ya. Kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ya. Lalu kita bersyukur karena walaupun kita berdosa tapi Tuhan peduli, Tuhan sayang dengan kita. Ya. Dan kita dikatakan kita bersyukur, lalu kita harus mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, peduli dengan kita, maka kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan Yesus yaitu kita taat kepadanya. Apa yang Dia perintahkan kepada kita yang sudah tertulis dalam Alkitab, kita lakukan, ya, untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Dia dan juga mempermuliakan namanya. Oke. Lalu pelajaran yang ketiga, Tuhan Yesus tetap melakukan pekerjaan kasih-Nya walaupun ada bahaya. Tadi bahayanya adalah orang-orang mau membunuh Dia, ya, tapi Dia tetap melakukan hal itu. Dia tak peduli, ya. Dia mau melakukan kebaikan walaupun ada bahaya, Dia tetap melakukannya. Karena kita tahu bahwa setelah peristiwa penyembuhan itu Tuhan masih melakukan hal-hal yang baik juga, ya. Tuhan masih melakukan mujizat, dan lebih parahnya lagi, bukan lebih parah, lebih tingginya lagi, Tuhan Yesus rela mati
di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena setelah ini kan nanti ke depannya Tuhan Yesus akan ditangkap. Apakah ketika Tuhan Yesus ditangkap itu Tuhan Yesus tak sanggup untuk menyelamatkan dirinya? Pasti sanggup. Tapi Tuhan rela melakukan hal itu. Walaupun nyawanya harus hilang, tapi dia rela karena dia mengasihi kita. Dia mau mati di atas kayu salib untuk menolong kita supaya kita tak hukum di neraka sana. Jadi walaupun bahaya, tapi Tuhan Yesus tetap melakukan pekerjaan kasihnya itu. Ya. Nah, jadi bagaimana dengan kita? Oleh karena itu kita harus meneladaninya, kita harus mengikutinya untuk mengasihi orang lain walaupun ada kesulitan, ya. Jadi kalau ketika kita melihat ada orang yang sakit, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Ya, misalnya uang saya tak seberapa untuk bisa membantu dia untuk pergi berobat. Nah, kita tak ada nih kan, misalnya contoh kita tak ada nih, kita punya kesulitan. Apakah kita berhenti, kita tak bisa menolong orang? Tidak. Satu hal penting, kita bisa mendoakan dia, berkunjung. Lalu kita juga bisa mencari sumber pertolongan dari orang lain. Mungkin kita bisa istilahnya ya mencari dana, contoh ya. Jadi kalau ada kenalan kita yang setidaknya mungkin kita dengar ada uang, mungkin kita bisa pergi ngomong, ya ada loh orang yang sakit tapi dia butuh pertolongan dana, ya mungkin pergi ngomong. Jadi walaupun ada kesulitan, tetapi kita bisa tiru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa tetap melakukan kebaikan. Jadi kita walaupun ada kesulitan, tapi kalau ada orang yang kesulitan dalam menolong orang ya, kalau orang yang sakit ya kita tetap berusaha untuk bisa peduli dengan orang lain, membantu orang lain. Oke ya. Nah, jadi kiranya Tuhan menolong kita ya. Terutama diri kita kalau mengalami sakit penyakit, ingat ada Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup untuk menolong kita. Oke, jadi kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengasihi, yang peduli dengan kami. Walaupun kami adalah orang berdosa, sering kami melakukan dosa, namun Tuhan tak melihat itu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Namun bukan berarti kami harus tetap hidup dalam dosa. Tuhan sudah mengatakan kepada orang yang sakit itu agar jangan berbuat dosa lagi. Maka kami juga, walaupun kami tahu Tuhan tetap mengasihi kami, walaupun ketika kami masih melakukan dosa, namun kami tak boleh melakukannya lagi. Tuhan bantu supaya kami juga hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang Tuhan kepada kami selama ini. Dan biarlah kami juga hidup dengan baik, hidup mengasihi Tuhan, hidup mau taat kepada Tuhan, mengikuti Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.